Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Azharuddin. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Negeri 1 Oko Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Radin Patah Palembang. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi adab sholat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat ya. Coba dicoba satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya coba cek di bawah meja kalian ada sampah dah. Kalau ada sampah, silakan ambil dan ditaruh di tempat sampah. Kalau ada sampah silakan nak, ambil. Ya, buang aja di tempat sampah di luar. Ya. Nah, baik. Sebelumnya sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin membaca doa sebelum? Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir. Sini Bapak conteng dulu. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Apa nyanyi Garuda Pancasila? Masa nggak hafal? Ayo. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Semuanya dimohon untuk berdiri. Nah, sebentar kita buka lagunya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini kita akan membahas tentang adab sholat. Sebelum kita membahas tentang adab sholat, Bapak mau mengingat kembali pelajaran-pelajaran, materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Masih ingat nggak? Masih. Materi kemarin tentang apa? Taubat, taat, istiqomah, ikhlas. Sudah, itu saja. Oke. Makasih. Apa itu tobat?
Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Azka. Ya, kata kunci tobat. Tobat itu berasal dari bahasa Arab taubah. Taubatun. Artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan yang diberi dari Allah. Intinya kembali kepada jalan yang benar. Ya, kembali kepada jalan yang lurus. Dari sebelumnya kita pernah banyak melanggar kesalahan, banyak melakukan dosa, maka jalan yang terbaik yaitu tobat. Ya, tobat itulah kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Oke. Nah, baik, dari pertanyaan-pertanyaannya itu Bapak sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita yang tentang adab sholat ini. Ini tujuan pembelajaran kita tentang adab sholat pada pelajaran kita hari ini. Nah, melalui model pembelajaran PBL, diharapkan anak-anak sekalian mampu ya menjelaskan pengertian adab sholat dengan benar, kemudian mampu menyebutkan adab sholat dengan benar, kemudian lagi mengidentifikasi dalil-dalil tentang adab sholat dengan benar. Ada yang tahu arti adab sholat? Arti adab sholat. Nah, itu. Adab sholat adalah tata cara, sikap, dan perilaku tertentu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat agar sholat menjadi lebih bermakna, khusyuk, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, terima kasih, pinter. Kasih aplaus. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya perhatikan video berikut ini. Lihat video singkat Sirin. Nah, apa yang kalian pahami tentang video tadi? Sholat terburu Bu. Baik anak-anak sekalian, maka selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Kelompok kita pakai yang kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita pernah membagi kelompok. Masih ingatkah kelompok itu? Masih. Kelompok 1, nama kelompoknya Firdaus, nama surga ya, nah ya, kelompok Firdaus. Mana ketua kelompok Firdaus? Nah, ini jangan lupa tulis anggotanya, ketuanya juga ya. Kelompok 2, nama kelompok 2 Naim, nama surga Naim. Mana kelompok 2? Kelompok 2 mana? Oh ya, ini Pak. Nih ketua kelompoknya, tulis anggota, nama-nama anggotanya. Ya, silakan diamati. Gimana? Ada kesulitan enggak? Tanya aja. Ya, ditulis ya. Di situ kan ada kolom lembar, di situ ada tempat jawaban. Ya. Jangan lupa nanti ada setiap kelompok mempersiapkan diri untuk mungkin ada sanggahan ya, atau boleh melengkapi mungkin pendapat temanmu, diskusi temanmu kurang lengkap. Nah, kalian bisa melengkapi ya, menambahi. Oke. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Cukup kan?
sudah tertera di situ, ditambah lagi yang harus dilakukan apa? Ya. Ya gitu kan? Ya. Tuh temu, coba yang lihat ini kelompok Darussalam. Kelompok Darussalam, coba lihat lembar kerjanya. Isi ya, kurangnya nah, oke. Tidak khusyuk. Oke. Di sini yang harus dilakukan sudah ditulis enggak? Nah, di sini berbicara dengan sopan. Tidak lalai dengan menjaga. Ini yang melanggar ya. Tidak khusyuk. Lalai menjaga pandangan. Ya tambah satu lagi. Ini yang harus dilakukan ya, berbicara dengan sopan. Nah, coba mau lihat kelompok Darul Maqamah. Permisi nak. Darul Maqamah, coba lihat. Coba lihat Darul kelompok kerjanya. Bapak cek dulu. Iya. Ini masih kosong ya? Ya, ini kan banyak sekali yang adab soalnya dilanggar kan? Oke, oke. Ini tidak. Ya minimal 3. Setelah 3 yang kalian amati, yang kalian temukan masalah di sini yang melanggar, tapi juga ditulis bagaimana solusi, bagaimana harus dilakukannya. Ya, ini tidak menjaga kehusukan menjaga kehusukan sholat. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Di kolom ditambahi di bawahnya saja, ya. Tidak apa-apa ini keluar dari kolom. Nah, ini tidak menjaga kehusukan, tidak menjaga kebersihan. Nah, satu lagi, apa permasalahan yang kalian amati yang dilanggar dalam adab sholat? Nah, silakan ditulis. Nah, di bawahnya kasih yang harus dilakukan. 1, sesuai dengan yang dilanggar ini. Ya, paham nggak? Ya, silah. Tinggal itu lagi ke ruangannya. Ya, tulis. Yes. Ayo nak, yang masih ada kurang sedikit dikerjakan kelompok 3, yaitu Darussalam. Yang mempersatikan silakan maju ke depan sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Darussalam di sini akan mempresentasikan tentang adab sholat. Identifikasi masalah. Apa inti masalah yang terjadi pada kasus ini? Banyak jamaah, terutama remaja, yang melaksanakan sholat dengan terburu-buru. Bahkan beberapa terlihat sambil sesekali melirik jam tangan atau HP yang bergetar di saku celana. Oke, kita breaking dulu nak. Coba baris yang perempuan yang laki-laki. Baris ke depan. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik pelan-pelan. Pelan-pelan. Hujannya pelan-pelan gerimis. Hujannya pelan-pelan. Makin lama hujannya menderas tambah deras. Deras tambah deras, hujannya deras tambah deras. Ladak, gluduk, ladak, gluduk, ladak. Guru yang sangat kuat. Guru. Dan gurunya makin lama makin kencang, makin bunyi makin keras. Ya. Dan badai dahsyat. Wah, urat. Dahsyat. Wah, dahsyat. Anginnya semakin goyang, semakin kencang. Semakin goyang, semakin kencang. Tiba-tiba anginnya pelan-pelan hilang. Awannya hilang. Kemudian kembali panas kembali. Oke, silakan duduk kembali pada kelompok. Baik, hasil diskusi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya bagus-bagus hasil analisisnya. Ya, permasalahan yang tentang terjadi keadaan sholat. Ya, terutama bukan masalah video tadi saja. Yang sering kita hadapi masalah kehusukan sholat di tempat kita. Yang setiap hari kita laksanakan dari Senin sampai Kamis. Kemudian dilaksanakan juga hari Sabtu. Banyak adab-adab yang dilanggar. Ini kita revisi dulu. Ulangi dari pembahasan awal. Arti itu adab itu apa? Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, tata
ramah. Juga diartikan segala bentuk sikap, perilaku, dan cara hidup yang mencerminkan nilai sopan, santun, kehalusan, kebaikan, atau budi pekerti. Ini arti adab. Nah, baru kita simpulkan apa itu adab sholat. Adab sholat artinya adalah tata cara, sikap, atau sopan santun, atau tata krama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat. Tujuannya apa? Agar sholat menjadi lebih bermakna, lebih khusyuk, dan ya itu yang diharapkan diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tentang sholat. Nah, ada banyak dalil tentang sholat. Itu terdapat Quran surat An-Nisa ayat 103. Ada lagi, ini hadis dari Mu'az bin Jabal. Rasul amril Islam wa amudud duhus salah. Oke, demikian materi kita tentang adab sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian dan diterapkan waktu sholat. Bisa di waktu zuhur, duha nanti, besok adabnya mulai dikerjakan ya. Selama ini banyak main-main, ayo fokus dengan adab sholat ya. Bukan hanya di sini saja, tapi di rumah sholat sendiri ya. Jangan terpancing, jangan ikutan kepada temanmu yang masih banyak melanggar adab sholat. Tegur, nasihati ya. Bagaimana sholat yang benar. Baik anak-anak sekalian, materi sudah kita simpulkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Pesan Bapak, motivasi untuk kalian. Kerjakanlah sholat tanpa ada perintah guru, tanpa perintah orang tua. Karena sholat itu membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih sholat dilaksanakan, masih saja akhlaknya tidak baik, berarti ada masalah dalam sholatnya. Ya, masalahnya di mana? Belum ikhlas, belum niat-niat mau sholat. Kalau benar-benar sholatnya dilaksanakan, maka sholat itu akan mendapatkan, akan membentuk pribadian kalian yang soleh, soleha, membentuk akhlak terpuji, menghasilkan akhlak, ya, menghasilkan akhlakul karimah dari sholat itu. Baik, terima kasih. Ini sebelum kita tutup, ini ada soal, kerjakan ya sedikit. Ini waktunya 10 menit. Ya, kerjakan ya. Ya, kerjakan 10 menit. Ini penilaian hasil belajar kita yang Bapak sampaikan, paham enggak? Oke. Nah, bagikan. Ban. Udah belum? Sudah? Ayo, minta perwakilan satu orang untuk ngambilin. Dari sini satu orang, dari sini satu orang, dari sini satu orang. Ya, sini kumpul sini. Udah, sini. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah semuanya rangkaian pembelajaran hari ini kita dari awal sampai akhir. Mungkin penyampaian Bapak ada kurang pas, kurang tepat, mungkin ada yang menyinggung sedikit perasaan anak-anak sekalian ya. Ya, Bapak mohon maaf kepada kalian untuk semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kemudian kepada Allah Bapak mohon ampun. Pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang kalau hari ini adab sholat, pertemuan yang akan datang adab zikir ya. Jadi pertemuan kita akan membahas adab zikir untuk pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah
Kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ayo sama-sama kita membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian Bapak tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.